Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Penulisan kata yang tidak tepat berdasarkan teks tersebut adalah yang ditanyakan adalah penulisan yang tidak tepat, berarti dari kata yang ada, silakan teman-teman cek penulisannya yang tidak sesuai dengan KBBI. Kalau kita lihat berdasarkan option yang disediakan, di sini ada opsi A, kata roket. Nah, jadi penulisan kata roket di teks ini sudah tepat atau sudah sesuai dengan penulisan KBBI. Berarti karena yang ditanya yang tidak tepat, berarti opsi A salah. Opsi B, ilmuwan. Nah, kata ilmuwan sendiri penulisannya sudah sesuai dengan KBBI gitu ya. Jadi di sini setelah huruf U menggunakan huruf W ya. Dan yang ditanyakan di sini kan tidak tepat. Berarti opsi B salah karena dia penulisannya sudah sesuai dengan KBBI. Kemudian yang berikutnya di sini ada kata kementerian. Nah, kata kementerian penulisannya masih kurang tepat ya. Nah, jadi penulisan yang sesuai dengan KBBI itu seharusnya menggunakan huruf E setelah huruf T, jadi kementerian. Karena yang ditanya itu adalah yang tidak tepat, berarti yang tidak tepat itu adalah opsi yang C gitu ya. Kenapa Kak? Karena setelah huruf T dia tidak menggunakan huruf E, di mana kalau menurut KBBI dia harus menggunakan huruf E setelah T. Jadi jawaban yang tepat itu berarti opsi yang C ya, kementerian. Kemudian Atlantika, nah ini udah sesuai penulisannya dengan KBBI, begitu juga dengan kata teknologi udah sesuai dengan KBBI. Berarti jawabannya adalah opsi yang C. Oke, kita lihat soal berikutnya. Sinonim kata referensi pada teks tersebut adalah kecuali, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mengacu kepada sinonim, berarti sinonim itu adalah persamaan arti gitu ya, ataupun persamaan makna. Berarti kamu cari persamaan arti referensi. Cuman karena di sini yang ditanya kecuali, berarti kamu cari yang beda arti gitu ya. Nah, atau arti atau makna yang berbeda dari kata referensi seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat gitu ya, persamaan makna referensi sendiri yang sesuai dengan KBBI itu adalah landasan, kemudian dasar, basis, dan literatur gitu ya. Jadi kalau misalkan kesimpulan itu tidak sama maknanya sesuai dengan referensi gitu. Jadi berbeda, makanya jawabannya itu adalah opsi yang E. Berikutnya gitu ya, soal berikutnya, makna kata diskrepansi yang terdapat pada teks tersebut. Nah, ini kita masih ngobrolin tentang makna kata, berarti artinya gitu ya. Arti diskrepansi itu apa gitu ya. Nah, kita merujuk lagi ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang terdapat pada teks tersebut adalah, nah jadi di sini ada kata diskrepansi. Kata diskrepansinya ada pada kalimat ke-9, pada kalimat diskrepansi antara harapan dan realitas itu tinggi yang kemudian berdampak pada mental health. Nah, jadi kalau misalkan kita ke maknanya aja gitu ya, fokus ke diskrepansinya, kalau makna yang sesuai dengan KBBI itu adalah ketidakcocokan ataupun sama juga dengan ketidaksesuaian. Ketidakcocokan dan ketidaksesuaian ini sesuai dengan KBBI makna dari diskrepansi. Nah, karena yang ditanya maknanya yang terdapat dalam teks tersebut, berarti makna sebenarnya diskrepansi berarti ketidaksesuaian gitu ya, berarti ada pada opsi yang A. Opsi yang B, keprihatinan itu bukan makna dari diskrepansi gitu ya, yang sesuai dengan KBBI. Kecocokan itu lebih ke antonimnya, keterikatan tidak, begitu juga kegelisahan. Jadi teman-teman jawaban yang tepat untuk soal ini adalah
Opsi yang A, ketidaksesuaian. Konjungsi yang tepat untuk mengisi rumpang nomor 10 pada teks tersebut adalah, di sini teman-teman ada kata konjungsi gitu ya. Konjungsi itu adalah kata hubung dalam suatu kalimat. Konjungsi sendiri terdiri atas beberapa macam gitu ya. Yang pertama adalah konjungsi koordinatif. Jadi nanti kalau misalkan konjungsi koordinatif ini, konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama penting atau memiliki status sintaktis yang sama. Nah, contoh konjungsi koordinatif misalnya ada kata dan gitu ya. Dan itu digunakan sebagai penanda hubungan penambahan. Jadi di koordinatif ini digunakan untuk penambahan gitu ya. Kemudian konjungsinya maknanya sebagai penanda ada hubungan perlawanan, kemudian ada hubungan pertentangan, kemudian nanti ada juga hubungan pendampingan, kemudian ada juga hubungan jumlah atau pilihan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kakak kasih contoh untuk yang penambahan, contohnya seperti ini. Ayah menulis pesan dan ibu memotong sayur di dapur. Kemudian ada banyak lagi gitu ya, nah penggunaannya. Termasuk nanti untuk perlawanan, pertentangan, pendampingan. Penambahan nanti menggunakan kata dan, hubungan pemilihan menggunakan atau, perlawanan menggunakan kata melainkan, pertentangan menggunakan padahal, kemudian bisa juga sedangkan, kemudian pendampingan menggunakan kata serta. Nah, kemudian nanti untuk jumlah atau pilihan bisa menggunakan atau dan juga dan. Berikutnya kita bahas konjungsi yang kedua gitu ya. Yang kedua itu adalah korelatif. Untuk konjungsi korelatif ini berfungsi untuk menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Nah, jadi nanti konjungsi korelatif ini ada dua bagian yang umumnya terpisah satu dengan yang lainnya. Nah, seperti misalkan menggunakan kata baik sama maupun. Seterusnya, tidak hanya nanti bersama tetapi juga. Kemudian ada juga demikian sehingga, sedemikian rupa sehingga, kemudian entah-entah, kemudian jangankan sama pun. Nah, itu untuk yang korelatif. Kemudian yang ketiga, ada konjungsi yang namanya subordinatif. Nah, jadi kalau misalkan konjungsi subordinatif ini, konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih. Dan klausa itu nanti tidak memiliki status sintaksis yang sama, seperti itu. Konjungsinya dibagi konjungsi subordinatif waktu, gitu ya. Nah, biasanya dia menunjukkan awal peristiwa, kemudian peristiwa yang ditandai dengan peristiwa lain, bisa juga menunjukkan lamanya suatu peristiwa. Kemudian, konjungsi yang berikutnya itu adalah konjungsi subordinatif syarat gitu ya. Yang pertama kan tadi waktu. Kemudian yang kedua nanti ada syarat. Waktu, syarat, kemudian nanti ada juga pengandaian, tujuan, konsesi, pembandingan, sebab, dan hasil seperti itu. Nah, itu adalah konjungsi subordinatif. Kemudian yang keempat, nah ini dia yang bakal kita cari gitu ya dari soalnya, itu adalah konjungsi antar kalimat. Nah, jadi konjungsi antar kalimat di sini kita lihat gitu ya, berarti dia ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya gitu ya, atau kalimat setelahnya, atau ada hubungannya dengan kalimat yang lain. Jadi penggunaan konjungsi antar kalimat ini biasanya digunakan untuk beberapa hal gitu ya. Yang pertama biasanya dia menyatakan pertentangan dengan sebelumnya. Jadi yang biasa digunakan itu adalah biarpun demikian, biarpun begitu, sekalipun demikian, sekalipun begitu, walaupun demikian, walaupun begitu. Nah, itu adalah konjungsi yang menyatakan pertentangan dengan kalimat sebelumnya. Yang kedua gitu ya, konjungsi antar kalimat ini nanti kamu bisa menyatakan kelanjutan dari suatu peristiwa.
Berarti kalau misalkan kelanjutan atau keadaan pada kalimat sebelumnya itu menggunakan konjungsi kemudian, sesudah itu, setelah itu, selanjutnya, berikutnya, seperti itu. Yang ketiga, kamu boleh juga menggunakan konjungsi antar kalimat itu yang menyatakan adanya hal atau peristiwa seperti itu. Jadi biasanya dia konjungsinya menggunakan kata tambahan pula, lagi pula, kemudian selain itu gitu ya, menunjukkan penambahan. Kemudian yang keempat, konjungsi antar kalimat ini juga menyatakan kebalikan dari keadaan sebelumnya gitu ya, atau dari yang dinyatakan sebelumnya. Makanya biasanya menggunakan kata sebaliknya. Kemudian yang kelima, biasanya konjungsi antar kalimat itu menyatakan keadaan yang sebenarnya. Nah, keadaan sebenarnya itu nanti menggunakan konjungsi sesungguhnya, bahwasanya, seperti itu. Kemudian ada juga yang menguatkan gitu ya. Nah, di sini ada menguatkan keadaan yang dinyatakan sebelumnya. Biasanya dia menggunakan kata malah, bahkan gitu ya. Nah, itu konjungsi yang digunain. Yang ketujuh, nanti ada juga dia selain menguatkan keadaan sebelumnya, dia juga menyatakan konsekuensi. Nah, konsekuensi itu biasanya dia menggunakan kata dengan demikian, seperti itu. Kemudian yang kedelapan itu menyatakan akibat gitu ya, konjungsi antar kalimatnya. Nah, biasanya dia menggunakan kata oleh karena itu, oleh sebab itu, seperti itu. Dan berikutnya biasanya konjungsi antar kalimat ini menyatakan kejadian yang mendahului hal yang dinyatakan sebelumnya. Contohnya sebelum itu. Jadi teman-teman ini penggunaan konjungsi gitu ya. Nah, yang kita bahas secara menyeluruh itu adalah yang antar kalimat. Kenapa? Karena memang pertanyaannya berkaitan dengan antar kalimat. Jadi konjungsi apa yang bakal kita gunakan. Nah, berarti kita lihat di sini di kalimat 9 membicarakan terkait dengan diskrepansi. Berarti tadi adalah ketidaksesuaian. Ya, ketidaksesuaian antara harapan dan realitas itu tinggi yang kemudian berdampak pada mental health, ujar Setio. Bla bla bla, Setio berpendapat bahwa kualitas literasi digital memang perlu menjadi perhatian penting, khususnya dalam hal mengedukasi kaum muda gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat hubungan antar kalimat ini menyatakan akibat gitu ya. Kenapa? Karena di sini kan disebutkan ketidaksesuaian antara harapan dan realitas yang berdampak pada mental health. Berarti akibatnya apa? Menurut Setio, kualitas digital itu perlu menjadi perhatian penting, khususnya dalam hal mengedukasi kaum muda, seperti itu. Berarti kamu cari konjungsi antar kalimat yang menyatakan akibat gitu ya. Berarti konjungsi kalimat yang menyatakan akibat itu apa, Kak? Gitu ya. Berarti kamu boleh menggunakan oleh karena itu. Nah, jadi boleh juga kata oleh sebab itu gitu ya, konjungsi oleh sebab itu. Berarti teman-teman, karena di sini gitu ya, dari opsinya ada oleh karena itu berarti opsi A ini sudah tepat. Kemudian opsi yang B-nya kan di sini ada kata bahkan. Nah, kata bahkan itu bukan menyatakan akibat atau hubungan akibat. Nah, kalau kata bahkan biasanya dia menyatakan menguatkan keadaan yang dinyatakan sebelumnya, makanya salah. Di sini juga ada kata padahal. Nah, kata padahal ini juga tidak menunjukkan akibat gitu ya. Nah, kata padahal itu nanti biasanya kamu gunakan bukan untuk menyatakan akibat. Berarti ini adalah salah. Kemudian namun, nah pertentangan selanjutnya itu berarti dia hal atau peristiwa. Berarti teman-teman jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang A. Penggunaan kata yang kurang tepat terdapat dalam teks tersebut terdapat pada. Nah, di sini katanya penggunaan kata gitu ya. Berarti kata yang digunakan di dalam kalimat itu ada yang salah. Berarti penggunaannya yang mana gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, jadi kalau untuk kalimat satu di sini ada kata kalimat Next Generation Indonesia menemukan sebanyak 99% kaum muda memiliki perangkat digital. Nah, ini penggunaan katanya sudah tepat gitu ya. Nah, tidak ada kesalahan. Jadi ini sudah benar. Begitu juga kalau kita lihat di kalimat kedua, nah tidak ada yang salah gitu ya. Nah, di sini makanya ini sudah tepat. Kalimat ketiga juga gitu ya.
Nah, penggunaan katanya, kemudian penggunaan imbuhannya juga sudah sesuai. Kemudian di kalimat keempat juga tidak ada di sini gitu ya. Nah, penggunaan kata yang salah. Nah, kita lihat berarti kalimat terakhir yang 6 di sini disebutkan, namun ia menyebut hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya rasa takut karena merasa tertinggal, atau yang akrab disebut dengan fear of missing out atau FOMO. Karena pada umumnya orang ditampilkan hal-hal yang baik pada media sosialnya. Jadi Kak, di sini penggunaan imbuhan pada kata ditampilkan kurang tepat. Seharusnya dia menampilkan gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalimatnya itu bentuknya itu aktif gitu ya. Di sini kan ia menyebut, berarti itu adalah sesuatu yang aktif. Nah, jadi teman-teman jawabannya itu berarti harusnya kita menggunakan kata menampilkan bukan ditampilkan. Makanya jawabannya opsi yang E.